Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 19313131044, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 3B, YYN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan STPPA, yaitu menunjukkan rasa empati pada anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasikan, dan yang kelima mengkomunikasikan. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati menurut KBBI adalah melihat atau memperhatikan sesuatu secara teliti. Jadi di sini sebagai seorang guru, kita sudah seharusnya dapat mengamati bagaimana kondisi anak, kemudian bagaimana perkembangannya, apakah sudah sesuai dengan usianya, apakah dia mengalami keterlambatan atau tidak. Kemudian tentang sikap dan perilaku anak. Dan mengamati bagi anak sendiri adalah di mana proses dia bisa melihat atau merasakan ataupun mendengar tentang pengetahuan yang akan dia pelajari. Jadi, mengamati di sini sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menanya. Menanya adalah proses di mana seseorang mencari tahu tentang suatu hal atau pengetahuan yang akan dia pelajari. Pada anak usia dini ini merupakan masa yang sangat penting di mana seorang anak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi sebagai orang tua maupun guru, sudah semestinya kita bisa dan mampu menjelaskan tentang apa yang ingin anak itu ketahui. Jadi kita jelaskan secara mudah dan juga dapat dimengerti oleh anak. Selanjutnya saya akan masuk ke materi, yaitu menunjukkan rasa empati. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu empati. Empati merupakan kemampuan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami pikiran ataupun perasaan orang lain dan mengetahui ataupun menduga apa yang sedang terjadi pada orang tersebut. Serta kita juga ikut bertindak untuk membantu atau meringankan beban yang sedang mereka alami atau masalah yang sedang orang lain alami tersebut. Jadi dalam empati ini terdapat usaha untuk menolong ataupun meringankan beban. Jadi tidak hanya merasa kasihan ataupun merasa sedih saja, tapi juga ikut membantu. Jadi ada keterlibatan secara langsung seperti itu. Dan untuk empati ini sangatlah baik jika ditanamkan pada anak usia dini. Kenapa? Karena ini untuk kedepannya anak akan menjadi seseorang yang memiliki toleransi, kemudian penyayang, kemudian dia juga akan menjadi penolong ketika seseorang membutuhkan dia, dan yang pasti itu sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang saya gunakan untuk mengembangkan rasa empati pada anak usia dini, yaitu saya memilih metode bercerita. Metode bercerita adalah penyampaian cerita ataupun memberikan penjelasan cerita kepada anak-anak melalui lisan dan juga secara langsung. Dengan menggunakan metode ini, anak dapat mengambil intisari ataupun pesan moral yang ada dalam cerita tersebut, dan kemungkinan anak juga bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Dan melalui kegiatan metode bercerita ini, anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang unik, kemudian menarik, dan bisa saja menambah suasana hati mereka menjadi baik, kemudian menambah semangat anak-anak juga. Dan semua itu dapat terjadi apabila guru dalam menyampaikan kegiatan cerita ini dapat membuat anak larut dalam suasana cerita tersebut. Contohnya seperti ketika guru menceritakan sebuah kisah tentang orang yang disakiti oleh saudaranya atau seseorang. Nah, di situ anak akan tertarik dan anak pasti akan ikut larut atau ikut merasakan bagaimana kesedihan orang yang disakiti tersebut. Jadi, anak seolah-olah menjadi tokoh dalam cerita tersebut.
Makanya kemudian rasa empati itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian anak juga bisa akan larut dalam suasana yang menyenangkan ketika tokoh dalam cerita tersebut juga merasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Nah, tadi kan Bunda sudah menjelaskan tentang metode yang Bunda gunakan untuk menunjukkan rasa empati pada anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun. Dan sekarang saatnya Bunda akan memberikan contoh video pembelajaran yang berkaitan dengan rasa empati. Dan di sini Bunda menggunakan metode bercerita. Jadi hari ini Bunda akan membawakan kisah tentang sapi dan juga kelinci. Nah, kita mulai ya. Pada suatu pagi, kelinci sedang melompat-lompat di tengah hutan. Kemudian tiba-tiba dia terjatuh karena dia tidak melihat di depannya itu ada lubang, teman-teman. Aduh, tolong, sakit sekali, tolong. Nah, kemudian kelinci menangis, teman-teman, dan dia meminta tolong, tapi ternyata tidak ada siapapun di sini. Tolong aku, sakit sekali. Nah, dari arah yang berbeda ada sapi yang sedang melintas, teman-teman. Kemudian sapi melihat, wah, itu suara siapa yang menangis? Di mana ya? Dan sapi mengamati sekelilingnya. Ternyata yang menangis adalah kelinci. Mana ya? Oh, ternyata kelinci yang menangis. Tolong. Ada apa, kelinci? Kenapa kau menangis? Tolong aku, sapi. Aku terjatuh dan sakit sekali rasanya. Kemudian sapi menolong kelinci. Ayo, bangun, akan kutolong. Wah, ternyata kamu terluka ya. Tidak apa-apa, nanti akan kita obati ya. Terima kasih sapi, kau sudah membantuku. Tadi aku tidak melihat kalau ada lubang dan akhirnya aku terjatuh dan rasanya sakit sekali. Tidak apa-apa, kelinci. Dan sekarang kita obati ya. Baik sapi, terima kasih atas bantuanmu. Kemudian mereka berpelukan, teman-teman, dan sapi membawa kelinci dan mengobatinya. Ayo. Nah, itulah salah satu kisah pendek tentang sapi dan juga kelinci. Dan hal apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama adalah kita harus saling tolong-menolong ya, teman-teman, karena kita sesama manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian ketika ada yang terjatuh, kita harus menolongnya, bukan malah mentertawakannya ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melihat rasa empati yang ditunjukkan oleh sapi, karena dia merasa kasihan, dia juga bersedih. Tetapi di lain hal, dia juga ikut membantu dan menolong kelinci dan mengobatinya. Nah, jadi itu ya, teman-teman, contoh video pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.